sebenarnya Oriundi itu tidak ada. Semua adalah pemain Italia yang membela tim nasional Italia. Ciri khas mereka apa? Ciri khas mereka mulai mengenal pertahanan dan lebih ke fisikalitasnya ya. Jadi kekuatan fisiknya dibandingkan dengan tekniknya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kita tahu akhirnya pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini benar-benar memanggil pemain asal Argentina Matteo Retegui sebagai striker untuk nanti di kualifikasi Euro 2024, persiapan untuk melawan Inggris dan juga Malta. Nah, Matteo Retegui sebelumnya sudah disebut-sebut memang akan dipanggil oleh Italia karena yang sedang mengalami krisis striker. Nah, yang menarik memang adalah profil dari Matteo Retegui ini sebagai seorang Oriundi. Jadi Oriundi ini adalah pemain-pemain yang memiliki leluhur Italia, tetapi kemudian mereka bermigrasi ke Amerika Latin, apakah itu ke Argentina atau ke Brasil. Nah, karena leluhur mereka adalah orang Italia, sehingga mereka punya kesempatan untuk membela tim Azzurri. Jadi sudah sangat banyak Oriundi yang sudah membela tim nasional Italia. Total sebanyak, dalam catatan itu sudah ada 40 Oriundi dengan total 350 caps untuk tim nasional Italia. Kalau kita ingat pada saat mereka menjadi juara Euro 2020 yang lalu, ada Oriundi dari Brasil ya, keturunan Brasil seperti Jorginho, kemudian ada Emerson Palmieri, dan ada juga misalnya Rafael Toloi. Nah, yang cukup dikenal kalau Anda mungkin mengingat itu ada nama Mauro Camoranesi. Jadi dia menjadi Oriundi sejak kurun era 2003 sampai 2010. Jadi dia mengaku bahwa ya, saya memilih membela Italia karena saya tidak dipanggil oleh Argentina, dan Giovanni Trapattoni waktu itu memanggil saya sehingga saya akhirnya membela Italia. Memang banyak kontroversi tentang Oriundi ini ya, apakah mereka betul-betul murni Italia atau tidak. Tetapi untuk bisa menjawab berbagai kontroversi itu sangat bijak kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roberto Mancini, bahwa sebenarnya Oriundi itu tidak ada. Semua adalah pemain Italia yang membela tim nasional Italia. Jadi meskipun ada kontroversi, misalnya Mauro Camoranesi ini pada waktu menjadi juara Piala Dunia 2006 Italia tidak menyanyikan lagu kebangsaan Italia karena dia mengaku tidak mengerti. Tetapi kontroversi itu coba ditutup oleh Mancini bahwa Oriundi itu tidak ada. Jadi semuanya membela Italia. Jadi kalau kita tahu Oriundi itu sudah ada sejak tahun 34 ketika Italia menjadi juara Piala Dunia. Jadi sudah ada 5 Oriundi, termasuk yang paling terkenal adalah Raimundo Orsi. Kemudian di tahun 50-an, di era 50-an itu juga ada Oriundi yang sangat terkenal, yaitu Omar Sivori. Nah, sudah cukup banyak Oriundi yang membela tim nasional Italia. Termasuk yang terbaru adalah Matteo Retegui. Nah, apa pengaruhnya Oriundi bagi Italia? Nah, ini akan coba kita bahas ya. Jadi begini, ini pembahasan ini akan lebih kepada sisi historis dari bagaimana filosofi sepak bola di Italia. Kalau Anda kenal ya, rumpun sepak bola ini sejak disebarluaskan oleh orang Inggris itu, rumpun sepak bola itu ada 3 ya. Yang pertama itu rumpun Danubian ya, kemudian rumpun Amerika Selatan, dan kemudian rumpun Nordik Inggris. Ini adalah bicara tentang gaya permainan. Nah, dari rumpun ini kemudian terpecah dalam beberapa subkultur. Kalau kita melihat rumpun Danubian ini terpecah dalam subkultur Hungaria, kemudian subkultur Ceko, subkultur Austria, subkultur Yugoslavia. Nah, rumpun Amerika Selatan ya pada era awal abad lalu ya, itu kemudian terpecah ke beberapa subkultur seperti Brasil dan Argentina. Kemudian rumpun Nordik dan Inggris ini terpecah ke dalam beberapa subkultur seperti subkultur Skandinavia, subkultur Baltik, subkultur Jerman. Nah, sekarang kita bicara pada era
1920-an ya. Nah, ketika itu ada sebuah tim yang mendominasi, yaitu tim Austria yang dilatih oleh Hugo Meisel. Nah, itu adalah sebuah tim yang merajalela pada tahun 20-an dengan formasi yang sangat dikenal, yaitu waktu itu adalah 2-3-5. Jadi memang waktu itu tuh formasi sepak bola cenderung lebih mengutamakan sisi ofensifnya ya, belum memikirkan apa itu sisi bertahan. Nah, saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. Nah, kemudian ada seorang Italia yang bernama Vittorio Pozzo. Pada era 30-an, dia mengadopsi apa yang sering diperagakan oleh timnya Hugo Meisel, 2-3-5. Cuma agak berbeda di sini. Vittorio Pozzo ini lebih menggunakan formasi di mana 2-3-5, 5 pemain yang di depan itu ditarik sedikit ke tengah ya, untuk memperkuat sektor tengah, dan juga untuk 3 pemain yang ada di depan back itu untuk lebih memperkuat pertahanan, menjadi formasi 2-3-2-3. Jadi dari 2-3-5 ke 2-3-2-3. Nah, disitulah ada semacam embrio filosofi strategi bertahan dari Italia, karena yang sebelumnya itu total ofensif, mulai memikirkan sektor pertahanan. Itu di era Vittorio Pozzo, di mana ketika itu Italia menguasai jagat persepak bolaan dunia dengan menjadi juara Piala Dunia 34, juara Piala Dunia 38, dan juga emas Olimpiade 36. 34, 36, 38 dikuasai Italia. Ciri khas mereka apa? Ciri khas mereka mulai mengenal pertahanan dan lebih ke fisikalitasnya ya. Jadi kekuatan fisiknya dibandingkan dengan tekniknya. Kemudian daya tempurnya, fighting spiritnya. Jadi kelebihan mereka ada di fisikalitas dan daya tempurnya. Tekniknya kurang dan cenderung dikompensasi ke kekuatan fisik. Nah, dari situlah kemudian kalau kita melihat diteruskan oleh Nereo Rocco ya. Nereo Rocco itu meneruskannya pada sekitar 40-an ya, 40-50-an ya. Ketika itu dia mengasuh tim kecil seperti Triestina, kemudian Padua. Nah, klub-klub kecil yang dilatih oleh Rocco waktu itu bisa mengalahkan tim-tim besar, sehingga strategi bertahan ini mulai terkenal ya, yang kemudian kita kenal atau diistilahkan dengan catenaccio atau strategi gembok. Nah, strategi ini kemudian dipopulerkan oleh Helenio Herrera, salah satu legenda Inter Milan. Itu yang mempopulerkan apa yang disebut dengan catenaccio, yang kemudian sekarang menjadi ciri khas atau identitas sepak bola Italia. Jadi kalau ada sebuah negara yang punya ciri atau identitas sepak bola paling kuat, itu adalah Italia ya. Salah satunya Italia ya. Bahkan bisa dibilang yang terkuat identitas itu ya Italia. Karena apa? Karena setiap orang ketika tahu tentang Italia, yang ada dalam pikiran itu adalah ciri khas mereka, yaitu bertahan. Nah, kekuatan mereka apa? Kekuatan mereka adalah man to man marking ya. Jadi tempel orangnya. Jadi bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat. Itulah bahasa sederhananya seperti itu. Itulah momen atau tahun-tahun ketika diperkenalkan oleh Rocco itu, ketika catenaccio itu muncul, itulah diistilahkan ya, bahwa mulai muncul strategi bahwa sepak bola itu bukan tentang hanya memainkan permainan tim sendiri, tetapi juga bagaimana upaya untuk menghentikan permainan lawan. Jadi istilah itu dijelaskan oleh Jonathan Wilson ya di buku ini, Inverting the Pyramid ini, oleh Jonathan Wilson. Jadi pada saat pertama kali Rocco ya mengenalkan catenaccio, itulah untuk pertama kalinya sepak bola mengenal upaya untuk menghentikan permainan lawan daripada hanya memikirkan permainannya sendiri. Jadi cukup revolusioner ketika itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana Oriundi ini berperan kepada Italia. Nah, secara sederhananya bisa seperti ini. Jadi
Oriundi ini kan rumpunnya Amerika Selatan, Brasil, Argentina. Nah, rumpun Amerika Selatan ini dikenal secara luas dalam sisi skill individu, tekniknya, beauty, keindahannya dalam memainkan bola, bakat-bakatnya. Nah, itu kemudian berpadu dengan kekuatan fisik ala Italia. Yang tadi saya sampaikan, fisikalitas, daya tempur yang berpadu dengan keindahan dan skill. Itulah yang membuat Italia begitu kuat ya, karena terpengaruh oleh Oriundi itu tadi. Nah, sekian ya pembahasan kita tentang Oriundi. Kita saksikan bagaimana nanti Matteo Retegui apakah bisa berperan untuk Italia. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.